Mas, ini kan dari kalau kopi itu yang saya tahu ini Mas ya, dari proses budidayanya aja melalui beberapa tahap ya kan. Betul. Terus setelah panen, pasca panen, perlakuan biji kopinya pun beberapa tahap seperti ini. Iya. Ya kan. Itu nutut nggak Mas dengan biaya operasional Mas? Dengan harga 49.000 itu tadi loh. Sangat nutut Mas. Sangat nutut Karena kopi itu nggak ribet kan, perawatannya nggak ribet ya, asalkan yang pertama itu menguasai ya. Itu menurut Mas kan sudah sering. Kalau bagi orang ternyata kopi itu banyak tahapannya kan gitu. Kalau dilihat semua pekerjaan kayak gitu sih sulit. Tapi alhamdulillah nutut Mas, karena nggak ribet kok sebenarnya. Kalau yang ribet itu kan sebenarnya sih nggak ribet juga sih, nunggunya yang lama. Nunggunya kok nggak buah-buah gitu. Lagian kan sekarang kan nggak kayak dulu. Kalau orang dulu kan 5 tahun 6 tahun baru belajar buah. Sekarang itu kalau kita tahu teorinya 2 tahun udah petik, udah 2 tahun udah petik, udah bisa petik kalau tahu teorinya. Iya, berarti lebih cepat. Lebih cepat karena ya mungkin petani anak-anak sekarang kan lebih maju ya. Kalau saya nunggu nanam dari batang kayak lidi memang lebih kuat sih, tapi kan lama. Jadi sekarang kan ngambil aja bibit-bibit yang ada di hutan, yang sebesar ibu jari, nanti tanam setahun 2 tahun udah bisa di stek. Nah dari di stek itu setahun berikutnya udah buah. Iya. Udah belajar buah. Berarti lebih ke apa ya? Lebih ke banyak mencoba dan bereksperimen kan. Kalau nggak seperti itu kan nggak tahu. Wah, udah kayak nunggu 6 tahun 5 tahun. Wah, itu yang mungkin petani kopi yang banyak putus asa dari sana. Jadi kalau nggak paham itu, ya untungnya kan di sela-sela kopi itu ada tanaman lainnya Mas, kayak pisang, cabai. Tanaman naungannya biasanya Pak. Iya. Harusnya kalau kopi jangan naung Mas. Oh malah gitu. Butuh panas. Kopi itu dalam 1 tahunnya itu dia butuh 8 bulan panas. Oh gitu. Sebenarnya. Itu untuk stressing air atau gimana? Enggak, memang sifatnya kopi. Seperti itu. Makanya kemarin itu kan saya pernah jemur di Pesanggaran. Iya kan. Cuma di sana jenis kopinya Excelsa kan, kopi nangka kan. Iya. Kopi nangka itu bagus Mas, karena daerah panas. Cuma kalau kopi selain itu mungkin kurang daya ke panasnya nggak kuat. Iya. Justru kopi itu jangan terlalu banyak naungan, malah nggak buah. Kurang buahnya. Iya. Tapi kalau proses pengolahan seperti yang di belakang ini Mas, dengan proses gilingannya, proses penjemurannya itu mempengaruhi rasa kopi nggak Mas? Enggak Mas. Enggak. Selama ini walaupun kena hujan, kena apa, yang mempengaruhi itu nanti kalau sudah kering, cara penyimpanannya itu. Kalau salah gitu. Cara nyimpennya salah, terus ngelolahnya salah, ya nggak enak. Oke. Cara penyimpanannya itu berarti kalau sudah jadi green bean ya? Iya, betul. Sudah jadi green bean itu sebaiknya disimpan yang seperti apa? Maksudnya gimana itu penyimpanannya? Kalau buat sendiri nih, kalau buat sendiri nih, minimal pakai galon. Nyimpannya itu lebih bagus. Pakai galon aqua itu? Iya. Atau lebih bagus lagi kalau kita punya itu yang dari kaca bahannya. Oh gitu. Iya. Lebih bagus lagi kalau dari keramik. Cuma kan sekarang kalau impor itu sekarang itu kan ada plastik khusus memang Mas. Itu per bijinya itu 55. Oh iya. Per biji kapasitasnya 50 kilo. Itu kalau untuk impor, untuk ekspor ya. Oh ya, makanya kok saya lihat di bedak-bedak orang jualan itu ya, itu pasti kopinya ditaruh di
apa toples toples. kaca, Ya. kan? Oh, Ya, jadi itu menjaga cita rasa. cita rasa dan aromanya. Iya, kan? betul. Heeh. Dan saya dengar lagi nih Mas, ini nggak tahu mitos apa enggak. Ini kopi itu katanya apa? Sangat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Misalkan lingkungan sekitar ada benda lain, benda A gitu, yang aromanya apalagi yang menyengat gitu. Ya, itu betul. sering terpengaruh gitu. Ya, karena Akhirnya campur. kan sifatnya kopi itu kan menghisap cita rasa yang di sekitarnya. Jadi aroma apa, misalnya aroma nggak sedap, kalau kita taburkan kopi itu hilang, karena aroma yang nggak sedap itu akan dihisap oleh kopi. Iya, betul. Itu bukan mitos, memang iya. Memang iya. Oh gitu. Bukan mitos kan. Bukan mitos. Untuk pengiriman mayat apa itu kan dikasih itu. Atau Mas kalau mau coba, saya ini ya yang pernah kalau pakai kaos kaki kan nggak enak, bau kan, kasih bubuk hilang Mas, baunya kaki itu loh. Oh gitu. Itu bisa cara paling mudah itu kalau mau praktek. Berarti kalau misalkan untuk pengharum ruangan atau pengharum mobil misalkan, kan banyak itu sekarang yang pakai kopi, aroma kopi gitu. Oh gitu. Kalau sifatnya kopi sendiri ya itu memang dia menghisap aroma yang tidak sedap, aroma itu di sekitarnya. Betul. Baik itu sedap ataupun tidak sedap kan dihisap gitu kan? Sama dia berpengaruh terhadap rasa kopi. Iya. Mas, kalau kopi ini sendiri kalau sudah jadi green bean itu misalkan disimpan bertahun-tahun itu tambah bagus apa tambah jelek? Tambah bagus, asalkan penyimpanannya dengan betul. Kan kalau orang dulu kan nggak paham kan, disimpan di kantong plastik, taruh aja gitu. Ya kurang. Yang bagus minimal lah pakai botol galon itu. Bukan yang aqua yang 1,5 itu, bukan. Galonnya itu kan lebih tebal. Iya. Itu lebih bagus. Apalagi kalau punya toples kaca. Wah, mantep. Kalau orang dulu kan toples kacanya besar-besar ya. Kalau orang dulu nggak tahu, kalau sekarang kan kecil-kecil nggak. Kalau dulu mungkin bisa lah untuk ada kopi ya. Saya nyimpen malah tak taruh di botol. Malah taruh di botol. Botol kecil-kecil itu. Untuk mempertahankan aroma. Kan? Betul. Taruh di botol itu. Mas, kalau kopi ini ya, kan yang saya tahu ada jenisnya tergantung ketinggian, robusta, arabica, excelsa, mungkin ada yang lain saya kurang tahu. Itu kan mengandung cita rasa masing-masing. Betul. Itu tempat penyimpanannya juga berbeda. Sama aja. Perlakuan untuk menyimpan kopinya sama. Oh gitu. Yang beda memang rasanya. Kayak arabica kan dominan asam. Iya, dominan asam. Ya. Kalau cara nyimpannya tetap sama. Sama aja kalau cara nyimpannya. Yang membedakan variannya memang. Iya. Oh, makanya saya pernah ini beli kopi ya kan, arabica asli. Memang waktu saya seduh di tempatnya itu asamnya itu kerasa banget, strong. Tapi ternyata pas saya beli bubukannya kan, saya taruh di rumah, jarak berapa minggu ya, hampir 1 bulan, itu udah kayak hilang. Beda. Iya, hilang cara itu asamnya, cara penyimpanannya mungkin. Iya. Atau kalau saya rasa penyimpanannya yang kurang tepat. Kalau penyimpanannya tepat, enggak lah. Oke. Atau dipengaruhi oleh Mas naruhnya di mana gitu kan, atau pengaruh di lingkungan di sekitar waktu naruh itu mungkin ada bahan-bahan yang menyengat, bau menyengat kan, kehisap sama itu. Ya, berarti itu cuman keteledoran penyimpanan aja. Iya, betul. Oke. Karena kopi itu Mas, semua jenis kopi apa aja asal diolah dengan baik dan benar itu pasti enak. Yang nggak enak itu pasti mulutnya bermasalah.
Oh ya. Itu jelas itu sudah. Iya. Siap, siap, siap. Jenis kopi apa aja, pokoknya diolah terus dengan baik dan benar, pasti enak. Ini kan diambil green bean-nya ya di sini. Jadi produk utamanya green bean atau ada yang sudah di roasting? Gak ada. Kalau ini kebetulan green bean aja. Green bean aja. Green bean. Kalau roasting itu Tergantung masing-masing lah ya. iya. Gitulah. Kalau yang kalau untuk yang roasting saya ke Wen-nya. Itu ke pun Wen-nya. kalau ada yang pesen. Kalau ada yang pesen atau kalau saya sempat buat berapa kilo gitu, itu untuk stok berapa tahun sambil lalu dijual. Kalau nggak ada ya saya nikmati sendiri gitu. Untuk Iya. untuk yang di roasting lah, untuk yang berupa bubuk. Cuma harganya beda ya. Beda banget karena prosesnya lama. Iya, kalau dijadikan wine tadi berarti ada aroma Beda pokoknya. Aroma ini ya. Ada sensasi aroma yang gimana gitu. Ya, berarti itu proses fermentasinya kan pakai fermentasi kan ya? Kalau jadi wine itu berapa bulan atau berapa tahun? Kalau saya 3 bulan. 3 bulan. Saya bikinnya 3 bulan. 3 bulan itu udah jadi, 1 minggu baru berani untuk diedarkan. Ini keluar ada ya? Iya. Kalau enggak ya saya nikmati sendiri. Oh iya. Ya next di lain waktu kita bahas tentang kopi wine ya Mas ya. Boleh. Ya siapa tahu ada yang subscriber saya yang tertarik dan minat, ya nanti bisalah kita ngonten lagi ya Mas ya. Betul, monggo. Oke. Ya Mas, terima kasih, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Kita doakan semoga rezekinya lancar selalu ya Mas ya. Panenan kedepannya semoga tambah melimpah lagi. Amin. Oke, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mungkin ada pengepul atau mau jual kopinya lagi, mau beli di sini, silakan, boleh ya Mas ya. Boleh banget. Nah dari daerah mungkin manapun ada bos-bos yang mau berminat, boleh juga. Ya, siap. Oke. Ya, sekian dari kami. Salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.